Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abdullah nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu al-khamsi syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa aqimis salati wa ita'i zakati wal hajj wa shoma ramadan. Hadapan dan di hadapan para ahli silsilah thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'had Sujalaya, wabil khusus Syekhuna wa mursyidana fi hadha zaman Syekh Muhammad Abdul Ghafur Mas'ud Qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terhormat, yang kami muliakan al-mukarramun hadir dalam kesempatan ini dan istiqomah wakil talqin pengesabah Kiai Haji Nur Fahim, juga ada Kiai Amrul Hidayat, Wak Kusnadi, Bumi Sahid, Teh Kanti, juga hadir istiqomah Ibu Kartini dari Amerika, Ibu Wahyuni dari Inggris, dan semuanya yang hadir dalam kesempatan ini. Semoga Allah berkahi, Allah kabulkan semua hajatnya, Allah berkahi kesehatannya yang sempurna, Allah limpahkan rezeki yang barokah, yang halal, yang thayyib, yang banyak, yang melimpah, yang dapat mencukupi hajat dan kebutuhan hidupnya, dan juga diberkahi anak keluarga yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semua para pemangku manaqib dan sekaligus petugas manaqib yang istiqomah, luar biasa, sangat apresiasi saya, dan semoga dengan keistiqomahan ini Allah berikan sesuatu yang melimpah, Allah berikan sesuatu yang berkah, Allah berikan sesuatu yang melebihi dari apa yang dibutuhkannya, sehingga dapat melakukan, mengamalkan, melestarikan dan mengajarkan ajaran thariqah Naqsabandiyah Ma'had Sujalaya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu bapak, para pecinta kesucian jiwa, al-hujaj, ini pangersa abah dalam manaqib di pusat, kalau nggak salah yang 3 bulan lalu ya, bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, kalau nggak salah di bulan Syawal itu, memanggil semua kita para murid-muridnya yang manaqib hadir di sini ya, dengan al-hujaj, Ibu Haji, Bu Hajah, dan Pak Haji gitu kan, semuanya. Dan kemudian pangersa abah memaklumatkan agar menggunakan peci putih buat laki-laki dan kerudung putih buat para ahwat, para ibu-ibu ya. Karena sesungguhnya memang ya para pecinta kesucian jiwa yang sudah ditalkin
dan yang mendawamkan zikir hobi, sesungguhnya mereka adalah sudah berhaji. Nah, cuma jadi bukan jadi haji tetapi haji jadi. Nah, dalam kesempatan ini juga karena masih di musim Dzulhijjah dan baru saja Teh Susi dan kawan-kawan juga melaksanakan haji syariat. Nah, dalam kesempatan ini saya akan ngambil tema haji syariat dan haji tarekat atau haji syariah dan haji thariqah ya gitu. Ini sebagaimana yang dituliskan dalam kitab Siror Asrar oleh guru agung kita ke-19 yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani. Menurut beliau haji itu ada dua, yaitu haji syariat dan haji tarekat. Haji syariah dan haji thariqah ya. Nah, karena sebagaimana tadi ini haji kan salah satu rukun Islam, sebagaimana tadi saya sampaikan dalam hadis riwayat Bukhari itu bahwa kata Rasulullah SAW menurut yang diriwayatkan oleh Umar ibn Khattab bahwa Islam itu dibangun dari 5 tonggak, 5 bangunan. Yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu suatu syahadat penyaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Lalu kemudian yang kedua, wa aqimis sholat, menegakkan sholat, dan kemudian wa ita'iz zakah, membayar zakat. Dan yang keempat, ya memang ini nggak tahu persoalan urutan karena ini wal haji. Jadi hanya dan haji, bukan ada dan haji kalau mampu, itu karena tambah-tambah dalam arti pemaknaan dalam syariah ya. Ya memang kalau mampu artinya baik haji syariat maupun haji thariqah juga kalau mampu. Dan yang kelima wasaumi Ramadan, dan artinya melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Nah, perintah jadi haji ini sebagai salah satu rukun Islam, dan dalam melakukan perintah haji ini juga dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah Allah menganjurkan bahwa wa atimul hajja wal umratan lillah. Jadi haji itu harus sempurna. Artinya bahwa sempurnakanlah dan sempurna wa atimu sempurnakanlah dan sempurnakanlah al-hajj wal umratan, haji dan umrah lillahi ta'ala, karena Allah. Disempurnakan karena Allah. Jadi dalam pemaknaan ini bahwa penyempurnaan haji memang dalam pengajian umum kita menyatakan ya supaya sempurna harus terpenuhi syarat rukun dan wajib hajinya gitu. Tapi dalam pemaknaan ini karena juga haji itu ada haji syariat dan haji tarekat, supaya sempurna maka haji itu ya harus sempurna haji syariatnya dan haji tarekatnya, itu yang sempurna. Nah, kita semua di bawah bimbingan guru agung, alhamdulillah sebetulnya kita sudah melakukan menjadi haji haji jadi ya, sebagai haji tarekah, haji batin gitu ya. Sedangkan karena kita sudah melakukan wukuf. Nah, kalau Teh Susi itu sudah bisa melakukan 3 hal. Nah, sekaligus sebetulnya. Waktu kemarin di Arafah yang luasnya hanya 3,5 km persegi kalau nggak salah itu kan. Dan nggak boleh keluar, Bangsa Abah menyebutkan di tanggal 9 Dzulhijjah, kalau telunjuk saja, misalnya badan kita ada di dalam Arafah, kemudian telunjuk itu ada di luar wilayah garis Arafah, maka itu batal wukufnya. Gitu. Nah, wukuf itu adalah wukuf makani, ya, wukuf tempat, dan hanya satu, yaitu di Arafah. Dan yang dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah adalah wukuf waktu, yaitu wukuf zamani, ya, wukuf zamani. Jadi itu hanya sekali dalam setahun. Nah, sementara kita yang sudah mendapatkan talqin dzikir, kita bisa melakukan wukuf qalbi, yaitu kapan saja, di mana saja. Nah, bahkan sekarang dengan mulai manakiban bulan lalu di Dzulqa'dah, kalau nggak salah Bangsa Abah memaklumatkan bahwa minimal sekarang kita setiap habis sholat, setelah zikir jahar gitu ya, kita melakukan wukuf. Nah, wukuf qalbi minimal 2 menit
9 detik. Ya, bikin kopi itu kan. Ini itu adalah wukuf qalbi. Lalu apa bedanya haji syariat dan haji tarekat? Saya kira haji syariat itu sebetulnya peristiwa haji ini sebetulnya baik syariat maupun tarekat sama-sama dimulai dari yang pertama mengumpulkan bekal. Baik haji syariat maupun haji tarekat sama-sama mengumpulkan bekal. Hanya saya untuk haji syariat bekalnya adalah harta, tiud, uang, ya. Untuk apa? Untuk perjalanan transportasi bisa ke sana Mekah, dan kemudian beli makanan dan minuman. Nah, orang-orang yang di sana di Jazirah Arab ya secara umum sebetulnya perbekalan ini ada perbekalan makanan minuman. Kalau untuk haji syariat ya, dan juga pakaian supaya tidak kepanasan, tidak kalau ada hujan tidak hujan nanti ada debu. Nah, setelah melakukan pembekalan baru kemudian membersihkan diri, kan kita bersihkan diri dan hati. Maka kita biasanya sebelum berangkat haji syariat itu kan kemudian mengunjungi sanak famili, ada yang begitu kan, minta maaf, mengunjungi teman-teman, minta maaf, kemudian juga melakukan semacam walimatu syafar ya, mengundang teman-teman pemberitahuan sekali dalam rangka mohon maaf. Itu dalam rangka membersihkan diri fisik dan rohaninya. Itu untuk haji syariat. Nah, untuk haji tarekat juga sama. Yang pertama harus mengumpulkan bekal. Bekalnya haji tarekat adalah talqin dzikir. Jadi haji tarekat itu bekalnya talqin dzikir, yang kita datang minta kepada yang ahli talqin. Siapa? Yaitu guru mursyid. Alhamdulillah guru mursyid kita adalah dalam Thariqah Qur'an Ahmadiyah Madsurialaya TKN ke-38 adalah Syekh Muhammad Abdul Ghasyaqul Maslul Qaddasallahu sirrah. Nah, setelah itu kemudian kita mendawamkan zikir jahar la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, ini menurut Syekh Abdul Qadir ini dengan mendawamkan ini supaya kolbu kita bersih. Yang dibersihkannya adalah kolbu. Kolbunya bersih sampai muncul Ka'bah syir, Ka'bah batin. Nah, kira-kira gitu. Itu perbekalannya. Nah, saya kira itu bedanya. Nah, sementara dalam tata caranya, ya kalau dikumpulkan bahwa haji syariat itu kan sebagaimana Susi lakukan yang sekarang dan kawan-kawan kita ke sana misalnya, ya setelah punya perbekalan, sudah bersih badan, bersih hati, niat tulus untuk berangkat haji, maka kemudian berangkatlah dan kemudian sampai di mikot melakukan niat haji, yaitu dengan ihram, menggunakan pakaian ihram, kemudian setelah itu memasuki kota Mekah dan menuju ke Baitullah Mekah, kan gitu. Setelah itu ini sebetulnya kalau haji sepindah kan itu saja, kecuali yang kita kan lama gitu sekira karena kita umroh dulu gitu kan. Nah, kalau tanpa misalnya umroh dulu ya udah gitu misalnya. Langsung kota, maka langsung kita tawaf. Nah, tawaf selamat datang, tawaf kudum kan begitu. Nah, tawaf kudum dan setelah itu kemudian kita langsung wukuf ke Arafah. Berangkat ke Arafah sebetulnya ya. Ya kalau kita tidak mampir di hotel misalnya kan, kita mampir di hotel transit ya transit. Nah, untuk para pejabat yang misalnya waktunya terbatas itu datang misalnya kayak Mbah Ma'ruf Amin, Pak Wapres gitu kan, dia kalau nggak salah berangkat kemarin tanggal 8 Dzulhijjah kalau nggak salah. Datang ke sana ya sudah dia tawaf kudun langsung ke ke Arafah, wukuf. Nah, wukuf kemudian ya wukuf apa? Ya udah berdiam diri, wukuf tuh berdiam di sana gitu. Berdiam diri ya tentunya berzikir, bermunajat, kumpulan doa-doa yang banyak ya. Tapi kalau kita wukuf beda. Nah, setelah itu kemudian mabit ke Muzdalifah kan bisa gitu kalau haji syariat. Nah, dari Muzdalifah itu biasanya ngambil batu kita kan, nah gitu kan. Untuk lempar apa? Lempar jumroh. Setelah itu ke Mina, di Mina itu sebetulnya ya kita yang penting itu adalah lempar jumroh itu. Jamrah Aqobah yang pertama kan itu, dan kemudian memotong kurban.
Nah, itu sebetulnya di rumah dalam rangka simbol-simbol saja sebetulnya gitu. Nah, setelah itu kalau kita kuat sebetulnya langsung saja setelah kita lempar jumroh, maghrib, menyembelih kurban, nah, langsung ke Mekah, ke Haram lagi dan melakukan tawaf, ya, tawaf ibadah, ini tawaf 7 kali, sholat sunnah di makam Ibrahim, minum air jam-jam, sa'i, nah, kemudian setelah itu tahallul, selesailah sebetulnya udah. Nah, kalau balik lagi ke sana nanti untuk menyempurnakan wajib haji, nah gitu. Nah, wajib haji misalnya untuk bisa di hari kedua, tapi kita udah bisa berganti pakaian ihramnya. Sebetulnya kalau kita sudah tadi tahallul. Nah, untuk hari tanggal 11 Zulhijjah kita lempar jumrohnya 3 ya, jadi tidak hanya akobah. Kalau di hari pertama kan hanya akobah. Nanti di hari tanggal 11 itu ada melempar jumroh akobah, juga ula dan ustok ya gitu. Nah, kalau itu selesai, kalau kita nafar awal ya cukup 2 hari di sana, dan nafar sani ya 3 hari, kembali ke Mekah, kita tawaf wada, tawaf perpisahan selama tinggal dan kembali ke negara masing-masing. Itu saya kira tata cara haji syariat yang saya kira sudah kita melaksanakannya di sana. Nah, selain haji syariat, justru ini barangkali sesuatu yang harus kita pahami juga, karena kita adalah sebagai muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai guru silsilah ke-19, bahwa menurut beliau selain ada haji syariat juga ada haji thariqah. Haji thariqah itu adalah adanya di dalam batin, di dalam qalbu. Terkait haji thariqah ini sebetulnya Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau itu kan sebetulnya yang mengajarkan kita zikir jahar, zikir la ilaha illallah ya gitu. Karena yang zikir hokinya itu kan dari Naqsyabandi gitu, Naqsyabandi. Walaupun di dalamnya tentunya beririsan ya. Nah, menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, kalimat la ilaha illallah yang tadi di atas 12 huruf, lamnya 5 ya, alifnya 2, alifnya 5 sama la ilaha, haknya 12. Nah, ini dari 12 huruf itu punya makna, ini adalah sebagai asma dari asma Allah masing-masing. Huruf pertama adalah dari lam pertama itu, Abdul Qadir menjelaskan bahwa lam dari la ilaha illallah ya adalah sebagai asma atau kalimat la ilaha illallah itu sendiri. Nah, sedangkan alif sebagai huruf yang kedua, menurut Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah asma Allah atau kalimat Allah yang 4 huruf. Dan kemudian huruf ketiga itu diartikan sebagai asma dari huwa, hu. Nah, kita kan tiga-tiganya. Ini satu tingkatan. La ilaha illallah, Allah, dan hu. Ini yang kalau kita adalah gabungan sebagai zikir jahar dan zikir hofi. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa la ilaha illallah itu adalah sebagai dari pengejawantahan dari simbol dari huruf lam, huruf pertama la ilaha illallah, dan kemudian Allah itu dari huruf alif, dan kemudian ha itu dari huwa, la ilaha illallah, la ilah, la ilah, la ilah. Nah, kemudian huruf keempat Syekh Abdul Qadir mengartikan dengan al-haq, yang maha benar, dan huruf kelimanya diartikan al-hayyu, yang maha hidup, dan kemudian keenam, huruf keenam dari la ilaha illallah itu adalah al-qayyum, al-qayyum, yang maha berdiri sendiri. Dan kemudian huruf ketujuh dari la ilaha illallah diartikan sebagai al-qahar, yang maha memaksa. Lalu huruf ke-8-nya al-wahhab, maha pemberi, dan kemudian huruf ke-9 al-fatah, maha pembuka. Ke-10-nya adalah al-wahid, yang satu, dan yang 11 adalah al-ahad, yang satu kesatuan, yang maha esa, yang maha satu. Kalau maha satu itu tidak bisa dibagi. Kalau satu masih bisa dibagi, makanya bisa bagi, ada setengah. Nah, kalau ahad enggak. Dan ke-12 dari la ilaha illallah, hak terakhir diartikan dengan as-somad. Jadi la ilaha illallah dari 12 huruf itu kata Syekh Abdul Qadir Jailani adalah yang pertama la ilaha illallah, yang kedua Allah, yang ketiga huwa, yang keempat al-haqqu, yang kelima al-hayyu, yang keenam al-qayyum, yang ketujuh al-qahar, yang kedelapan al-wahhab, ke-9 al-fatah, ke-10 al-wahid, ke-11 al-ahad, dan ke-12 as-somad.
Nah, bagaimana tata caranya? Pengalaman batin ya mungkin saya Abdul Qadir Jailani sendiri, karena ini kan hanya coba yang bisa dijelaskan menurut yang bisa diterima oleh akal gitu ya, secara nalar gitu, dan tentunya tidak bisa dijelaskan semua pengalaman batinnya. Ya dalam tata cara haji Thariqat itu dimulai dengan menyiapkan pembekalan juga sama. Cuma tadi yang bekalannya adalah bukan harta benda material duniawi, tetapi talqin zikir, meminta talqin zikir kepada ahlinya, kepada Syekh Mursyid. Nah, kita sudah punya semua. Lalu setelah itu dawamkanlah zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus sampai kalbu kita ini bersih, sehingga muncul, terlihat ada penampakan Ka'bah, Baitullah, ya, Ka'bah syiri, Ka'bah batin, Baitullah batin. Sebagaimana dikatakan bahwa qalbu mukminin Baitullah. Jadi akan tampak kalau qalbu kita udah jadi qalbu mukmin, akan ada apa? Nah, setelah tampak ada Ka'bah di sana, Ka'bah syiri, maka kemudian langkah pertama adalah ihram. Nah, ihramnya kalau dalam haji syariat untuk laki-laki dengan 2 helai pakaian putih kan gitu, satu dijadiin sarung, satu dijadiin selendang. Kalau ibu-ibu, wanita, ahwat kan semua pakaian putih, yang tersisa adalah muka dan telapak tangan kan gitu. Nah, ihram dalam haji Thariqat, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, adalah kita memakai pakaian ihram dari cahaya Al-Quds. Ingat, nah, kalau kita bicara tentang asal-asal ruh kita yang paling, selain kita punya ruh jismani, ruh sultani, ruh ruh rohani, ruh sultani, juga adalah yang terbersih, yang tersuci adalah ruh dari alam Al-Qudsi. Jadi kita pakaian ihram dari cahaya Al-Qudsi. Nah, ini ya susah untuk dinalarkan karena ini ada pengalaman batin Al-Qudsi itu. Dan bagaimana supaya ruh Al-Qudsi ini kita bisa pakai, yaitu menurut saya Abdul Qadir Jailani sekali lagi dengan terus melafazkan kalimat asma la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sehingga betul-betul sampai dengan saya membersihkan kolbu itu betul-betul bersih. Hanya tersisa di dalam kolbu itu ada tinggal Baitullah dan yang menghuninya kan gitu. Itu pemakaian ihramnya. Dan kemudian langkah setelah itu, setelah diri kita bahwa terpakai diri kita secara bukan jasad ya, ruhani kita sudah berpakaian ihram yang dilapisi dengan cahaya Al-Qudsi, kemudian masuk kota Mekah. Kota Mekah di sini adalah sebagian dalam kolbu. Kolbu kita ini kan ada tingkatan-tingkatannya. Yang paling luar itu adalah sodrun. Sodrun itu adalah ya, dada gitu. Di dalam sodrun ada kolbu. Di dalam kolbu ada puad. Di dalam puad ada syir. Kata Allah, di dalam syir ada aku kan gitu. Jadi kita menuju kepada Ka'bah syir, Ka'bah batin yang ada di dalam kolbu yang tadi sudah tertampak karena sudah terlihat dan muncul karena adanya kita membersihkan kolbu dengan la ilaha illallah. Nah, lalu setelah kita sampai di kota Mekah dengan zikir la ilaha illallah, jadi la ilaha itu dalam rangka membersihkan kolbu sampai muncul Ka'bah syir, dan setelah itu kita memasukilah ke wilayah Ka'bah syir dan kemudian kita melakukan tawaf kudum. Dalam tawaf kudum ini Syekh Abdul Qadir Jailani kita diminta melapazkan dengan memulajamahkan atau ya menzikirkan kalimat asma yang kedua dari la ilaha illallah, yaitu Allah, 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 Allah gitu. Nah, setelah itu, setelah tawaf kudum dengan kalimat Allah, kalimat kedua, asma kedua dari la ilaha illallah, lalu berangkat ke Arafah untuk wukuf kolbu. Nah, wukuf kolbu ini menurut Syekh Abdul Qadir Jailani sih, kalau kita kan karena dengan
dengan ada naksabaniyah cukup adalah zikir hopi. Zikir hopi. Kalau menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, untuk apa kita wukuf di Arafah qalbu ini, kita mendawamkan, memulajamahkan tentang dua asma dari, yaitu asma ketiga dan keempat dari la ilaha illallah, yaitu tadi kan asma pertama la ilaha illallah, asma kedua adalah Allah, asma ketiga itu wa, asma keempat adalah al-haq. Jadi kita mendawamkan dengan huwa ya haq, ya haku, ya haku, ya haku, ya haku. Dan kemudian setelah itu mabit ke Muzdalifah. Mabit ke Muzdalifah ini adalah pergi dari kolbu terus pindah ke fuad. Jadi dari Muzdalifah fuad. Fuad yang ada di dalam kolbu itu ada fuad, dan untuk pindah dari kolbu ke fuad ini kita diminta mendawamkan asma yang terkandung dalam la ilaha illallah, yaitu asma yang kelima dan keenam, yaitu ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Nah, setelah itu kita ke Mina untuk mabit. Ya, kalau dalam itu kan kita lempar jumroh, menyembelih kurban. Nah, pemaknaan menyembelih kurban dan lempar jumroh itu adalah sebetulnya kita dalam rangka menyembelih nafsu mutmainah. Nafsu mutmainah ya, kalau awam dulu kita kan taunya paling tinggi nafsu mutmainah, nafsu yang tenang kan gitu. Karena sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbik, bahwa hai nafsu yang tenang, kembalilah kepada Tuhan. Nah, karena nafsu yang tenang itu harus disembelih. Kenapa? Karena menurut kita nafsu mutmainah itu bukan nafsu yang tertinggi. Nafsu yang tertinggi itu ada nafsu kamilah, ya. Ya, nafsu itu kan ada dari mutmainah itu sebagai nafsu nol kalau menurut istilah saya. Kalau dalam garis belajar matematik itu yang paling sederhana kan kita garis titik nol itu mutmainah, ke kiri itu ada 3 nafsu. Nafsu mulhamah, nafsu lawamah, nafsu amarah. Jadi paling kiri itu nafsu amarah, naik lagi nafsu lawamah, naik lagi nafsu mulhamah, lalu nafsu mutmainah. Nah, naik dan nafsu mutmainah ini ke positif, yaitu nafsu rodiyah. Nah, sebagaimana dari tadi firman Allah itu adalah ya ayyuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbik. Nah, kan rodiyatan mardiyatan, dengan ridho dan diridhoi. Jadi nafsu mutmainah itu disembelih supaya naik menjadi nafsu rodiyah, nafsu mardiyah, dan nafsu kamilah, nafsu yang sempurna. Itu. Dan kemudian dengan apa menyembelihnya itu adalah dengan zikir asma yang ke-7, ya Qahar, ya Qahar, ya Qahar, ya Qahar. Dan kemudian memotong rambut sifat basariyah, kesenangan manusiawi dari kepala ruh al-qudsinya, yaitu dengan mengucapkan al-wahhab, ya wahhab, ya wahhab, ya wahhab. Inilah simbol kalau di dalam haji syariat kita melempar jumroh dan menyembelih kurban. Nah, dalam pemaknaan haji thariqah kita adalah menyembelih nafsu mutmainah supaya naik sampai kepada nafsu rodiyah, mardiyah hingga kamilah, dan memotong rambut sifat basariyah, kesenangan manusiawi dari kepala ruh al-qudsi. Nah, ruh al-qudsi kita alatnya adalah dengan zikir dari la ilaha illallah, yaitu asma yang ke-7 dan ke-8, ya Qahar, ya Qahar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab. Setelah selesai dari Mina lalu memasuki ke Mekah kan gitu. Nah, maksud ke tanah haram kembali. Nah, tanah haram di dalam haji thariqat adalah merupakan tanah haram di dalam fuad, yaitu tanah haram itu siri. Jadi tadi kan saya katakan ada sodrun, ada kolbu, ada fuad, ada sir. Jadi masuk ke haram siri, dan di sana kita dengan melafazkan, menjikirkan asma yang ke-9, al-fatah, ya fatah, ya fatah, ya fatah, ya fatah, sampai dengan dalam kolbu itu melihat datang semua, sampai kita merasa berada di suatu tempat,
menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, saya belum alami ini saya menyampaikan saja sebagai ilmiah, dan melihat ada di tempat itu orang-orang yang sedang beritikaf di dalam hamparan al-qurbah, dan kemudian dilanjutkan dengan zikir ya wahid, ya wahid, ya wahid, sampai itu adalah merasakan kita bermesraan dan melihat keindahan Allah Subhanahu wa taala, dan dilanjutkan dengan zikir ya ahad, ya ahad, ya ahad, sebagai tawaf batin kita, yang sebagai gambaran kita mampu meminum minuman batin dari tangan Al-Qudrah. Dan setelah itu kita bertahalul dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan melepaskan diri dari melakukan perbuatan yang bersifat hawa nafsu. Jadi hilangnya hal yang hawa nafsu. Nah, baru setelah itu maka jadilah seorang wali yang tidak merasa khawatir dan bersedih hati, sebagaimana di dalam kalau membaca manqobah gitu kan, innallaha auliya Allahu gitu kan, la khaufun, ingatlah sesungguhnya bahwa para wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula ada bersedih hati di antara mereka. Itu sampai itu sebagaimana sampai terbentuklah suatu karakter seorang manusia yang sudah tidak merasa khawatir terhadap apapun, dan tidak ada juga mereka menjadi bersedih hati. Dia sakit tidak khawatir, tidak punya uang tidak khawatir, ditinggal teman tidak bersedih hati. Wah, luar biasa. Jadi semuanya adalah menunjukkan ada kebahagiaan. Di sini senang, di sana senang. Itulah yang disebut dengan tingkat kemuliaan. Yaitu inna auliya Allahu la khaufun wa lahum yahzanun, gitu kan. Tidak ada lagi sesuatu yang dikhawatirkan oleh wali-wali Allah itu dan yang membuat mereka bersedih hati. Inilah, maka di sini senang, di sana senang, di mana-mana senang. Dan terakhir udah selesailah itu rangkaian haji, kemudian melakukan tawaf wada. Tawaf wadanya adalah kembali dari sir yang paling dalam muncul ke lapisan kolbu yang paling luar, sodrun. Kita tawaf sodri dengan mengulang-ulang kalimat asal, kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus dengan la ilaha illallah sampai hembusan napas terakhir, sebagaimana bahwa kalimat la ilaha illallah ini yang menghantarkan kita untuk kembali ke negeri asal, di mana negeri asal kita yaitu alam al-qudsi. Alam al-qudsi yang merupakan alam yang sebaik-baiknya alam, itu alam tajalli, alam asal kita. Dan alam al-qudsi ini juga disebutkan Syekh Abdul Qadir Jailani ada sama dengan alam yakin, latifatul ahfa. Nah, kira-kira itu sebagai berbagi. Alhamdulillah sudah lewat jam 5, mohon maaf. Jadi ada haji syariat dan ada haji tarekat sebagaimana disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitab Sirrul Asrornya. Haji tarekat itu dilakukan dengan mendawamkan asma-asma Allah yang terkandung dalam 12 huruf la ilaha illallah. Jadi 12 asma yang terkandung itu, yang pertama adalah kalimat la ilaha illallah sendiri, yang kedua adalah Allah, yang ketiga adalah huwa, kemudian yang keempat adalah al-haqqu, yang maha benar, dan yang kelima adalah al-hayyu, keenam al-qayyum, ketujuh al-qahar, ke-8 al-wahhab, ke-9 al-fatah, ke-10 al-wahid, ke-11 al-ahad, ke-12 as-somad. Dan dengan mendawamkan dengan tata cara tadi zikir yang disampaikan menurut pengalaman, saya kira ini pengalaman Syekh Abdul Qadir Jailani, itulah yang dimaksud hakikat dari haji tarekat. Saya kira itu semoga bermanfaat, dan dengan karamah istiqomah Pangsa Baos, semoga kita semua diberikan kekuatan untuk mampu mengamalkan, mengajarkan, dan mengamalkan ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mahajjalaya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.